Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan rezeki yang tiada tara. Kedua kalinya semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran yakni Bapak Dian Andes Tabujuri MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Witriza Arfayureza dari kelas PGMI 3 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Teori Konstruktivistik. Kata konstruktivism berasal dari kata kerja Inggris yaitu to construct yang diserap menjadi konstruktivisme dalam bahasa Indonesia. Sukiman dalam menjelaskan bahwa kata ini memiliki arti menyusun atau membuat struktur dan merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu construere. Menurut Tebogo Moges Hoa, konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang berpendapat bahwa manusia menghasilkan pengetahuan dan makna dari interaksi antara ide-ide dan pengalaman yang telah dimiliki. Menurut Amineh dan As, konstruktivisme adalah teori pendidikan yang mengharuskan guru mempertimbangkan pengetahuan siswa dan memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Adapun ciri-ciri belajar konstruktivistik yang pernah dikemukakan oleh Driver Oldham dalam Rina Febriana yaitu yang pertama, orientasi adalah peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan suatu motivasi dalam suatu pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berobservasi atau peninjauan secara cermat. Yang kedua yaitu ada elisitasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya dengan jelas, misalnya dengan bertukar pikiran antar pelajar. Yang ketiga ada restrukturisasi, yaitu menyamakan pendapat atau bertukar pikiran dengan orang lain dan membangun ide baru dan dilanjutkan dengan mengevaluasikannya atau memberikan penilaian. Kemudian nomor 4 yaitu menggunakan ide baru dalam situasi. Ide baru yang telah didapat atau pengetahuan yang harus diaplikasikan atau diterapkan pada berbagai situasi. Yang kelima yaitu review, yaitu dalam pengaplikasian ilmu yang telah didapat perlu direvisi dengan adanya tambahan atau bisa dengan pengubahan. Jadi teori konstruktivistik menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya mereka sendiri. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah dan tanggung jawab siswa dalam pengetahuan, bukan dari transfer pengetahuan melalui guru. Kemudian ada tujuan dan juga manfaat dari teori ini. Tujuannya yaitu teori ini meliputi keikutsertaan siswa dalam mengajukan pertanyaan serta menyaring pertanyaan sendiri, membantu mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, dan membentuk kemampuan siswa menjadi seorang pemikir yang mandiri, serta lebih menekankan kepada proses belajar. Sedangkan manfaat dari teori konstruktivistik ini adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik bagi peserta didik yaitu siswa dilatih untuk lebih aktif dan kritis dalam memahami materi yang disajikan oleh guru. Bagi guru, teori ini mendorong kreativitas dalam pengajaran menggunakan metode klasik dengan pendekatan modern yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian yaitu tahapan persiapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan atau penerapan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran. Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menjelaskan cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana mengelompokkan materi pembelajaran.
Kemudian yang keempat, memberitahukan bagaimana cara mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan informasi yang berguna. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana cara melakukan refleksi. Proses ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajar aktif dan bermakna, mendorong siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa itu. Kemudian pembahasan terakhir dari teori ini yaitu adanya kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama, kelebihannya yaitu pembelajaran konstruktivistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit, yaitu terus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah dengan menggunakan bahasa siswa itu sendiri. Kemudian, pembelajaran konstruktivistik memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Yang ketiga, kelebihannya yaitu pembelajaran konstruktivistik memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir secara kreatif, imajinatif, mendorong refleksi, yaitu gerakan pantulan di luar kemampuan kesadaran sebagai jawaban atau suatu hal kegiatan yang datang dari luar, tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kemudian, pembelajaran konstruktivistik memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Kemudian, pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kemudian kelebihannya yaitu pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Kemudian kelemahan dari teori ini adalah siswa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil pembangunan siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi, salah pengertian atau salah paham. Kelemahan yang kedua yaitu konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang agak lama. Setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu situasi dan kondisi setiap sekolah tidaklah sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Pembelajaran konstruktivistik memungkinkan siswa mengekspresikan ide dengan bahasa sendiri dan mengaitkan pengalaman pribadi. Mendorong kreativitas serta refleksi. Siswa dapat menguji ide-ide baru dan menyadari perubahan pemikiran mereka dalam lingkungan yang mendukung diskusi. Namun, pendekatan ini juga berisiko menimbulkan miskonsepsi. Karena pengetahuan yang dibangun tidak selalu sejalan dengan pemahaman ahli. Selain itu, proses ini memerlukan waktu dan pendekatan berbeda untuk tiap siswa, dan kondisi sekolah yang bervariasi dapat menghambat akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.